أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, yang mana sama-sama kita ketahui saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kaum muslimin yang tahun ini memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ke Baitullah telah mulai berbondong-bondong menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di antara mereka ada yang singgah terlebih dahulu ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka berangkat memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, salah satu bagian daripada rukun Islam, yaitu haji ke Baitullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan, wa haji baitillah man istata'a ilaihi sabila." Islam dibangun atas 5 perkara, 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka mereka datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serulah manusia untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka mereka akan datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia, baik berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan mereka, unta-unta yang kurus. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, memerintahkan manusia untuk berhaji ke Baitullah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu haji dan umrah lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Haji ke Baitullah ya ibadallah memiliki keutamaan yang amat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Thumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur, amalan yang paling afdal setelah keimanan dan jihad di jalan Allah. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali al-jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan yang setimpal untuk haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melaksanakan haji lillah, falam yarfuth walam yafsuq, tidak berkata perkataan rafath, perkataan-perkataan kotor, dan tidak melakukan kefasikan, raja'a kayaumi waladathu ummuh, dia akan kembali dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, kembali suci. Ini keutamaan yang didapat oleh mereka yang memenuhi panggilan Allah haji ke Baitullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah, da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum. Orang yang berperang di jalan Allah, jamaah haji dan jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah, mereka adalah undangan-undangan Allah. Mereka diundang oleh Allah, mereka datang memenuhi panggilan Allah. Datang mereka dengan ucapan talbiyah yang mereka ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang penuhi panggilanmu. Kata Rasulullah, mereka diundang oleh Allah, mereka penuhi panggilan Allah. Wa sa'aluhu fa'a'tahum, maka setiap mereka meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan mereka. Jadi jamaah haji ini doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah itu tidak mungkin mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi seluruh ganjaran yang akan didapat oleh jamaah haji ini berasal dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan ibadah yang paling afdal. Mereka dijanjikan surga bagi haji yang mabrur, akan kembali suci sebagaimana dilahirkan oleh ibunya, dan doa mereka mustajab. Ini diantara sebagian keutamaan orang yang berhaji ke Baitullah. Akan tetapi ya ibadallah, yang sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang sama sekali dalam dirinya tidak terbetik niat untuk berhaji ke Baitullah. Menganggap bahwa haji ke Baitullah ini ya nanti saja, tidak ada dalam rencana kehidupannya, tidak ada dalam target kehidupannya. Kalau kita tanyakan banyak pemuda kaum muslimin dan muslimat target apa dalam hidupnya, mungkin mereka akan menulis 5, 7, 10 target, tidak ada satupun akan kita dapati haji ke Baitullah. Mayoritas mereka akan mengatakan yang pertama mereka akan menyelesaikan pendidikan mereka, kemudian mereka akan menikah, setelah menikah mereka ingin memiliki rumah, setelah memiliki rumah ingin memiliki kendaraan, kemudian ingin memiliki anak, mempersiapkan untuk biaya pendidikan anak, tidak tercantum sama sekali haji ke Baitullah. Mayoritas kaum muslimin haji ke Baitullah ini tidak dijadikan target dengan alasan kan bagi yang mampu. Yang sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin itu mampu, tetapi tidak memampukan diri. Mampu sebetulnya, tetapi tidak memampukan diri. Bagaimana mungkin dia dapat membeli rumah yang kalau dinominalkan itu di atas 500 juta sampai 1 miliar, kemudian ketika berhaji dikatakan nggak ada uang. Subhanallah. Kenapa dia nggak beli rumah yang 900 juta, selisih 100 jutanya dia daftarkan untuk haji? Insya Allah haji reguler Indonesia sangat murah, tidak mahal. Banyak subsidinya. Sangat murah. Tapi nggak ada langkah itu. Tidak ada niatan dalam diri. Maka kita sebagai seorang muslim harus wajib dalam diri itu ada niatan, keinginan. Itu minimal tuh. Keinginan
untuk menunaikan ibadah haji dan menempuh langkah ikhtiar. Harus usahakan. Entah itu menabung, entah itu mendaftar, apa yang bisa kita lakukan? Persiapkan. Harus ada target. Perkara nanti jadi berangkat, bisa berhaji atau tidak bisa berhaji, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berniat dan berikhtiar. Berniat dan berikhtiar. Dan antum ketika sudah berniat dan berikhtiar dengan niat yang benar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengundang kita ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Bayangkan jumlah orang yang berhaji ke Baitullah itu dibandingkan dengan kaum muslimin yang ada di dunia ini sangat-sangat sedikit. Maka jika antum berkesempatan untuk berhaji ke Baitullah, antum di antara orang-orang pilihan yang dapat menyempurnakan rukun-rukun Islam antum. Kaum muslimin di dunia ini ada sekitar 2 miliar. Yang berhaji ke Baitullah setiap tahun hanya sekitar 2 juta saja. Berapa perbandingannya? 1:1000 dalam 1 tahun. Betul? 1:1000 perbandingannya. Jadi kalau orang-orang ini hidup semuanya selama 100 tahun ke depan, berarti yang bisa berhaji ke Baitullah, ini kita tidak hitung petugas haji dan lain sebagainya, ini yang bisa haji ke Baitullah, kalau 100 tahun mereka masih hidup, itu hanya 10% dari kaum muslimin yang ada di dunia. Nisbahnya berarti sangat kecil. Maka dengan niat kita, ikhtiar kita, Allah berikan taufik. Kita penuhi panggilan Allah, ini satu nikmat yang sangat luar biasa. Terlebih jika antum punya orang tua yang belum berhaji, antum punya harta yang banyak, ya. Sesuatu yang paling mereka inginkan itu bukan kendaraan mewah, rumah yang nyaman, bukan. Yang mereka inginkan itu ketika kita tuntun tangan mereka berhaji ke Baitullah bersama. Ya, mengajak mereka untuk berhaji ke Baitullah. Satu hal yang paling mereka harapkan, hanya saja kadang mereka itu tidak mampu untuk mengungkapkan hal tersebut. Tidak mau memberatkan anak-anaknya. Maka jika antum punya kelebihan sebagai seorang anak, harus paham ini, harus peka terhadap perkara ini. Mereka ingin haji ke Baitullah. Mungkin ketika mereka masih muda, masih banyak harta yang mereka bisa kumpulkan, mereka fokus untuk mempersiapkan masa depan kita. Pendidikan kita, makan kita, semua keperluan kita, menabung untuk kita. Mereka berharap kelak ketika mereka harus sudah beristirahat, anaknya ini akan peka terhadap dirinya. Tapi saya sarankan seorang anak ketika dia memiliki harta untuk berhaji, yang terbaik adalah bukan hanya memberangkatkan orang tuanya, tapi berangkat bersama dengan orang tuanya. Karena dalam amalan kebaikan, seseorang harus mendahulukan dirinya sendiri. Dalam amalan kebaikan, dia dahulukan dirinya sendiri. Maka yang terbaik adalah bersama dengan mereka. Dan bagi kita yang tahun ini mungkin belum termasuk orang-orang yang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita sudah dipanggil sebetulnya oleh Allah, tapi kita belum memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan itu sudah ada, hanya mungkin kita belum memenuhi panggilan Allah. Jika tahun ini kita belum mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, berkenaan dengan orang-orang yang belum mampu memenuhi panggilan Allah datang ke Baitullah. Nasihatnya ada 4, sangat luar biasa sekali. Kata beliau, "Man lam yastati' al-wuqufa bi Arafah, falyaqif 'inda hududillahi alladhi 'arafah. Wa man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah, falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Wa man lam yaqdir 'ala dhabhi hadiyahu bi Mina, falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْوُصُولَ لِلْبَيْتِ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ فَلْيَقْصُدْ رَبَّ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ." 4 nasihat yang amat berharga. Yang pertama kata Ibnu Rajab rahimahullah, "Man lam yastati' al-wuqufa bi Arafah, falyaqif 'inda hududillahi alladhi 'arafah." Siapa yang dia belum mampu untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bagian daripada rukun haji yang dilaksanakan oleh jamaah haji di tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang belum mampu untuk wukuf di padang Arafah, falyaqif,
maka berhentilah dia. Inda hududillahi alladhi arafah. Pada batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Jangan menerjang batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Jangan menerjang batasan-batasan yang Allah telah tentukan kepada dia. Jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau belum termasuk orang-orang yang mampu wukuf di Arafah, minimal jangan menerjang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nyampe ke Arafah tidak, tapi kemaksiatan pun terus kita lakukan. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, cukupkanlah bagiku perkara-perkara yang kau halalkan dari perkara-perkara yang kau haramkan. Minta kecukupan dari perkara-perkara yang halal untuk terhindar dari perkara-perkara yang haram. Atau kita berdoa-doa yang lain. Allahumma qsim lana min khasyatika kama tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dengannya dapat menghindarkan kami dari kemaksiatan kepadamu. Jadi siapa, kata Ibnu Rajab, yang belum mampu wukuf di Arafah, berhentilah dari batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Kemudian nasihat kedua dari Ibnu Rajab, wa man lam yastati al-mabita bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Siapa yang belum mampu untuk mabit bermalam di Muzdalifah, setelah seseorang wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dia akan meninggalkan Arafah setelah terbenam matahari menuju Muzdalifah untuk menunaikan salah satu kewajiban haji, yaitu mabit bermalam di Muzdalifah. Kata Ibnu Rajab, siapa yang belum mampu untuk bermalam mabit di Muzdalifah, maka isilah malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah agar dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mabit di Muzdalifah tidak mampu, tapi malam-malam kita selalu diisi dengan kelalaian, diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Isilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia hidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kedua dari Ibnu Rajab. Nasihat ketiga dari Ibnu Rajab rahimahullah, wa man lam yaqdir ala dhabhi hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hadyu di Mina, kata beliau, hadyu di Mina ini disembelih biasanya di tanggal 10 Dzulhijjah. Hadyu adalah hewan sembelihan yang dikurbankan oleh jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Jadi setelah seseorang bermalam di Muzdalifah di malam ke-10 Dzulhijjah, setelah terbitnya matahari, dia meninggalkan Muzdalifah untuk menuju ke Mina atau menuju Masjidil Haram. Dia berangkat ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Kemudian dia pun menyembelih hadyu, hewan sembelihan yang disembelih oleh jemaah haji, jika hajinya haji tamattu atau haji qiran. Kata Ibnu Rajab, siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hadyu di Mina, falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna, maka sembelihlah hawa nafsunya agar dia dapat menggapai surga yang tinggi. Jadi belum mampu kita menyembelih hadyu, sembelih hawa nafsu kita. Jangan kita yang disembelih oleh hawa nafsu. Kita yang harus mengontrol hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Rabb-nya, kemudian dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat dia kembali. Maka seseorang jika ingin berhasil, dia harus dapat mengelola hawa nafsunya, bukan terbalik dia berjalan di belakang hawa nafsu. Maka sembelih hawa nafsu kita jika kita belum mampu menyembelih hadyu di Mina. Kemudian nasihat keempat dari Ibnu Rajab rahimahullah,
wa man lam yastati al-wusul lil bait li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang belum mampu untuk datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah, ini dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah juga. Setelah jamaah haji, dia melempar Jumratul Aqabah, menyembelih hadyu di Mina. Biasanya di tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik, mereka akan berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salah satu rukun dari rukun-rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Yang belum melaksanakan sa'i haji, mereka pun melaksanakan sa'i setelah melaksanakan tawaf ifadah. Ini dilakukan di Masjidil Haram di tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, siapa yang belum mampu untuk sampai ke Baitullah, belum mampu karena jaraknya yang jauh, falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka tujulah Rabb sang pemilik Baitullah. Tujulah Allah sang pemilik Baitullah. Belum mampu kita sampai ke Baitullah, tujulah Allah sang pemilik Baitullah. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada pembuluh darah pada leher seseorang. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada kalian, kepada engkau tentang diriku, maka katakanlah aku dekat, menjawab setiap permintaan dan doa hambaku. Maka jika kita belum mampu untuk berhaji ke Baitullah, kemudian kita lihat nasihat dari Ibnu Rajab ini, kita laksanakan nasihat ini sambil kita berniat, berikhtiar untuk suatu saat memenuhi panggilan Allah datang ke Baitullah, insya Allah kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat 4 yang sangat berharga bagi kita yang belum sampai ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam kita. Siapa yang belum mampu wukuf di Arafah, maka berhentilah pada batasan-batasan yang Allah telah tentukan, yang ia ketahui. Siapa yang belum mampu untuk bermalam di Muzdalifah, maka isilah malam-malamnya dengan ketaatan agar dia menjadi dekat kepada Allah. Siapa yang belum mampu untuk menyembelih hadyu di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya agar dia dapat menggapai surga yang tinggi. Siapa yang belum mampu untuk sampai ke Baitullah karena jaraknya yang jauh, maka tujulah Allah sang pemilik Baitullah, karena Allah lebih dekat dari pembuluh darah pada leher seseorang. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang dapat berhaji ke Baitullah sebelum ajal menjemput kita, dan juga orang tua kita, keluarga kita, semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang dapat berhaji ke Baitullah. Dan kita juga doakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tahun ini mereka pergi ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Semoga Allah menjadikan mereka haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan bab ke-87. Bab ke-87 yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak, Al-Wisadatu wal I'aqatu 'anis Shalah. Al-Wisadatu wal I'aqatu 'anis Shalah, yang artinya adalah bantal dan penghalang seseorang dari salat. Ini judulnya cukup unik nih. Bantal ya, al-wisadah ini bantalan. Dan penghalang seseorang dari salat. Di sini Syekh Abdul Razak menuliskan perkataan yang berasal dari Uhban ibni Aus, seorang sahabat yang terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari. Syekh Abdul Razak mengatakan, an Majza'ah ibn Zahir al-Aslami, dari Majza'ah ibn Zahir al-Aslami, an rajulin min ashabis syajarah ismuhu Uhban ibni Aus, dari seorang lelaki yang termasuk ashabus syajarah,
yang bernama Uhban ibni Aus radhiyallahu anhu. Uhban ibni Aus radhiyallahu anhu di sini disebutkan termasuk dari ashabus syajarah. Yang dimaksud dengan ashabus syajarah adalah sahabat-sahabat yang termasuk dalam orang-orang yang ikut berbaiat kepada Nabi yang dikenal dengan bai'atus syajarah atau bai'atur ridwan, yang mana mereka bersumpah untuk setia tidak akan lari dari peristiwa yang terjadi saat itu di tahun ke-6 Hijriah, ketika kaum muslimin datang hendak ke kota Makkah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian mereka menunggu terlebih dahulu di Hudaybiyah. Rasulullah SAW kemudian mengutus Uthman ibn Affan untuk bertemu dengan para pemuka Quraisy, menjelaskan kepada mereka bahwa maksud kedatangan kaum muslimin bukan untuk berperang, tetapi untuk menunaikan ibadah umrah. Tersiar kabar saat itu bahwa Uthman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka terjadilah pembaiatan di bawah pohon. Disebutkan oleh sebagian ulama, pohonnya ini pohon sumroh di daerah Hudaybiyah. Mereka bersumpah untuk tidak ada di antara mereka yang lari. Sumpah setia untuk tidak ada yang lari. Jika memang harus terjadi peperangan atau pertempuran dengan kaum Quraisy. Perjanjian ini atau sumpah setia ini dikenal dengan bai'atus syajarah. Karena bai'atnya ini terjadi di bawah pohon. Dan disebut juga bai'atur ridwan. Sekitar ada 1.400 sahabat saat itu yang bersumpah untuk tidak lari dari daerah tersebut. Dan Uhban ibni Aus adalah salah satu dari sahabat tersebut. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatih, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha terhadap kaum mukminin yang mereka berbaiat di bawah pohon. Jadi ashab bai'atur ridwan atau bai'atus syajarah merupakan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka istimewa dan luar biasa. Nah, Uhban ibn Aus ini salah satu dari mereka. Radhiyallahu anhum jami'an. Kata Majzah ibni Zahir al-Aslami, bahwasannya seseorang dari ashabus syajarah, sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon, yaitu bai'atus syajarah atau bai'atur ridwan, ismuhu Uhban ibni Aus. Namanya adalah Uhban ibni Aus radhiyallahu anhu. Wa kana ishtaka rukbatahu. Beliau suatu saat itu pernah sakit pada lututnya. Ishtaka rukbatahu, sakit pada lututnya. Wa kana idza sajada ja'ala tahta rukbatihi wasadah. Dan beliau itu ketika akan sujud untuk sholat meletakkan seperti bantalan di tempat sujudnya, tepat di tempat lututnya. Jadi disimpan bantalan di tempat beliau sujud, tempat di apa? Tepat di lututnya. Tepat di lututnya. Untuk apa? Agar beliau bisa khusyuk di dalam sholat, tidak merasa sakit di dalam sholat tersebut. Apa yang dijelaskan di ta'liq oleh Syekh Abdul Razak? Kata Syekh Abdul Razak, yada'u radhiyallahu anhu al-wisadah tahta rukbatihi liyakhiffal alam. Beliau Uhban ibni Aus radhiyallahu anhu meletakkan al-wisadah, bantalan, di posisi lututnya agar meringankan rasa sakitnya. Fatu'inuhu 'alal khusyu'i fis shalah, sehingga membantunya untuk khusyuk di dalam salat. Wa qarin dzalika bihali man kanatil wisadah nafsuha hiyal mu'awwiqatu lahu 'anis shalah. Dan bandingkan apa yang dilakukan oleh Uhban ibni Aus dengan orang-orang yang justru bantal-bantal mereka itu menjadi penghalang, menjadi pengganggu mereka dari sholat. Jadi ada orang yang menggunakan bantal itu untuk membantu kekhusyuan mereka dalam sholat, dan banyak kaum muslimin yang menjadikan bantal itu adalah pengganggu, penghalang mereka dari sholat. Banyak orang yang tertidur di waktu
Salat. Tidur dia. Saking nyenyaknya, bantal itu bukan membantu dia, malah menghalangi dia dari salat. Dan ini banyak. Bahkan Rasulullah pernah diperlihatkan salah satu azab yang diterima oleh penduduk neraka adalah dibiarkan orang tersebut berbaring, kemudian batu besar itu ditimpahkan ke kepalanya. Ditimpahkan kemana? Ke kepalanya. Kemudian menyatu kembali kepala tersebut, kemudian ditimpahkan lagi dan terus seperti itu. Ketika ditanyakan di akhir hadis tentang orang ini, kenapa dia, apa yang dilakukan di masa hidupnya? Yanam anis salatil maktubah. Dia adalah orang yang selalu tidur pada waktu salat-salat wajib. Tidur. Orang salat dia tidur. Orang salat subuh dia tidur. Orang sholat asar, dia tidur. Orang sholat zuhur, dia tidur. Tidur. Yang paling banyak kaum muslimin kan, di waktu sholat subuh. Dan sholat asar biasanya. Tidur dari waktu sholat. Beda tuh kaum muslimin. Sekarang waktu azan, kaum muslimin sedikit yang memenuhi panggilan Allah di waktu subuh. 1 jam kemudian, jalanan ramai, Masya Allah. Penuh. Tadi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat. Mari menggapai kemenangan. Enggak ada yang peduli. Sejam kemudian berangkat semua. Apa yang dikejar? Dunia. Padahal raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini sejam kemudian dia berburu-buru, ya. Masya Allah, tabarakallah. Sibuk. Kenapa? Panggilan kerja. Padahal sebulan gaji dia berapa? Mau 2 digit, mau 3 digit, nggak sebanding. 1 bulan. Dibandingkan dengan sholat subuh. Tapi orang nggak ada yang peduli tentang hal tersebut. Mereka lebih sibuk mempersiapkan tentang perkara dunia. Bukan tidak boleh, silahkan. Kewajiban kita mencari nafkah. Tapi jangan sampai mengorbankan perkara akhirat. Sebagian mengatakan saya tidur. Ketiduran, kan kalau ketiduran nggak apa-apa. Beda antara yang ketiduran tidak sengaja dengan ketiduran yang disengaja. Antum tidur jam 8, jam 9, kemudian subuh kesiangan, sesuatu yang bisa dikatakan antum memang tertidur. Tapi antum tidur jam 3:30, kemudian 4:30 pengen bangun. Ada mimpi ya ikhwah ya. Mimpi itu namanya. 3:30 tidur, kemudian tidak ada yang membantu membangunkan, tiba-tiba bangun jam 8, anak ketiduran. Anak punya uzur. Bukan punya uzur, antum lalai dalam sholat. Ya. Dipepet-mepetkan. Semalamannya begadang, kemudian tidur menjelang waktu subuh. Ini musibah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjadikan bantal ini bukan membantu kita dalam beribadah, justru menjadi penghalang kita dalam beribadah. Harusnya dengan dianugerahkannya antum oleh Allah Subhanahu wa taala kasur yang empuk, bantal yang empuk, itu membantu antum dalam beribadah. Dengan apa? Dengan kita ketika tidur dapat tidur yang nyenyak, istirahat tubuh semua dengan nyaman sehingga bangun sudah siap lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Kita contohlah sahabat Uhban Ibnu Aus radhiyallahu anhu. Bagaimana kegigihan beliau walaupun memiliki rasa sakit yang luar biasa pada lututnya, tetapi beliau tidak terhalang dari kekhusyuan dalam sholat. Beliau jadikan bantalan tersebut sebagai alat untuk membantu beliau bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena kekhusyuan di dalam sholat itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sholat seseorang. Ketika seseorang kualitas sholatnya semakin baik, maka insya Allah itu akan memberikan efek yang baik juga bagi kehidupannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang seperti apa? Salat yang berkualitas, yang diperhatikan rukunnya, syaratnya, yang diperhatikan bagaimana kekhusyuannya, itu akan sangat membantu kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian ayuhal ikhwah, bab ke-88 diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak Liwatul Ain. Liwatul Ain. Liwatnya al-ain. Apa itu liwat? Liwat itu adalah homoseksual. Ya.
Liwat adalah homoseksual. Jadi liwatul ain ini akan dijelaskan. Liwatul ain artinya perilaku homoseksual dengan mata. Dengan mata. Seperti apa dimaksudnya? Nanti kita akan bahas. Orang-orang yang mengikuti kaum Nabi Lut, mereka disebut Luti. Artinya orang-orang yang memiliki kelainan homoseksual. Pada pria ini ada ketertarikan kepada sesama jenis. Pada wanita pun ada. Dan ini penyimpangan, bukan sesuatu yang normal. Tadi itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan menganggap ini sebagai satu kewajaran. Ini disebut sebagai penyimpangan. Menyimpang hal ini. Jadi jangan disebut sebagai kewajaran. Ini menyimpang. Karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, dapat memutus keturunan dengan adanya praktek sesama jenis. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan liwatul ain. Apa maksudnya? Beliau menukilkan perkataan dari Baqiyah ibn al-Walid anil wadin an ba'dil masyikhah yang ditulis oleh al-Imam al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Kata beliau, kana yukrahu an yuhaddan nadharu ila al-ghulamil amradil jamilil wajhi. Para ulama itu, para masyayikh, mereka membenci, tidak menyukai. Dan mereka membatasi, tidak menyukai, menghitung perkara yang tidak disukai itu diantaranya adalah melihat kepada seorang anak laki-laki yang belum tumbuh jenggot di wajahnya, yang berwajah tampan. Amrod, disebutnya amrod. Jadi ketika belum ada rambut pada wajah seseorang, belum berkumis, belum berjenggot, ini disebut amrod. Amrod, bukan marid ya, amrod pakai dal. Amrod, ini disebutnya amrod. Jika seseorang melihat kepada wajah seseorang yang tidak memiliki rambut di wajahnya dengan pandangan syahwat, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Ini yang disebut amrod. Karena itulah pembeda antara laki-laki dengan wanita. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang hukum jenggot. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Walladzi zayyana ar-rijala biliha." Tidak menjawab pertanyaan itu secara detail, tapi menjawab dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Kata Aisyah, "Walladzi zayyana ar-rijala biliha." Demi yang memperindah laki-laki itu dengan jenggot. Jadi itulah laki-laki. Maka jika seseorang tumbuh rambut di wajahnya, tumbuh jenggot, tidak boleh untuk dipotong. Saya nggak tumbuh, beda lagi babnya tuh. Kalau nggak tumbuh nggak masalah. Tetapi kalau tumbuh jangan dicukur. Nah, para ulama menyebutkan jika seseorang ini amrod dan memiliki wajah yang tampan, dia amrod. Jika seseorang memandangnya dengan pandangan syahwat, ini adalah perkara yang diharamkan. Ini termasuk yang disebut liwatul ain. Memandang kepada wajah lelaki yang dipandang. Tapi dia amrod, tampan, ada pandangan syahwat, ini termasuk homoseksual dengan mata. Maka Syekh Al-Utsaimin menjelaskan rinciannya, kata beliau, wa'alam anna zina kama qassama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika al-liwatu anwa'un. Ketahuilah sesungguhnya zina itu dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam beberapa bagian. Begitu pula dengan liwat, memiliki beberapa bagian atau beberapa jenis. Zinal farj wa liwatul farj. Ada zina dengan kemaluan. Begitupun ada liwat atau homoseksual dengan kemaluan. Wa fihi aidan zinal ain. Begitu juga ada zina mata. Rasulullah mengatakan kan, zinanya mata adalah penglihatan. Kata Syekh Al-Utsaimin,
jika ada yang disebut zina lain, zinanya mata, melihat kepada wanita yang diharamkan untuk dilihat dengan pandangan tersebut, maka begitu pula ada yang disebut liwatul ain. Begitupun ada homoseksual dengan mata. Wa fihi aidan zinal udhun. Rasulullah mengatakan ada zinanya pendengaran. Dia enggak lihat wajah wanita tersebut, tapi yataladzaz, merasa menikmati dengan suara wanita yang dia dengar. Ini masuk dalam kategori zina pendengaran. Rasulullah melarang hal tersebut. Makanya wanita ketika berbicara dengan laki-laki tidak boleh mendayu-dayu. Karena itu dapat menimbulkan zinanya pendengaran. Begitupun ada liwatul udhun. Begitupun ada yang namanya homoseksual pendengaran. Ketika seorang lelaki merasa nyaman, menikmati dengan syahwat ucapan daripada laki-laki yang lain. Penyakit nih, ya, penyakit. Wa zinal yad wa liwatul yad. Begitupun ada zinanya tangan. Ada juga zinanya tangan, ada juga homoseksualnya tangan. Jadi jika laki-laki dan wanita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu diharamkan tidak? Diharamkan. Itu namanya zina tangan. Ketika ada laki-laki dengan laki-laki bersentuhan tapi ada syahwat, itu pun disebut homoseksual tangan. Liwatul yad. Wa zinar rijl wa liwatul rijl. Ada zinanya kaki, begitupun zinanya homoseksualnya kaki ketika dilangkahkan menuju perkara-perkara tersebut. Ya'ni kata Syekh Al-Utsaimin, la tadhun, jangan kalian berprasangka annal liwata khasun bi fi'lil fard. Jangan kalian menyangka bahwa dosa homoseksual itu hanya bersangkut paut dengan perkara kemaluan saja. Bal hatta al-ain, bahkan mata sekalipun, law anna ahadan taladzadha bin nadhari ila amrad qulna hadzal rajul talawwata bihi lakin talawwata bihi fi'lan aw nadhara. Kata beliau, akan tetapi jika seseorang memandang laki-laki yang amrad, laki-laki yang tidak memiliki rambut pada wajahnya, kemudian dia menikmati pandangan tersebut dengan syahwat, maka dia telah melakukan praktek homoseksual. Tetapi bukan praktek homoseksual dengan kemaluannya. Praktek homoseksual dengan pandangannya. Dosanya tentu berbeda. Homoseksual dengan kemaluan dengan homoseksual dengan pandangan. Tapi bukan berarti dia tidak berdosa. Dia telah berdosa. Karena memandang pandangan syahwat kepada laki-laki amrad. Walidzalik, oleh sebab itu, yajibul hadhara min hadzal amr. Wajib untuk diperingatkan seseorang dari perkara ini. Hatta sampai kata beliau, Innan Nawawi wa jama'atan min ahli al-ilm, sampai Imam An-Nawawi dan para ulama qalu, mengatakan innahu la yajuzun nadharu mutlaqan ila al-amradil hasan. Sampai para ulama itu membatasi dengan batasan yang cukup ketat. Tidak boleh memandang kepada laki-laki amrad yang mana memiliki wajah yang tampan. Ilhaqan lahu bil mar'ah. Karena memiliki hukum yang sama dengan memandang kepada wajah wanita. Karena mirip tuh. As-sawabu, yang betul kata beliau, annahu yajuzu illa ma'at taladzudhi bidzalik fahadha haram. Yang betul kata beliau, sebetulnya boleh saja seseorang memandang kepada laki-laki yang amrad kecuali jika disertai dengan syahwat. Menikmati pandangan tersebut, maka ini adalah perkara yang haram. Gak boleh. Ada gak perkara ini? Banyak. Makanya menyebar yang namanya LGBT. Ya. Berarti perkara ini banyak. Ya. Maka hati-hati dengan hal ini. Wah, ternyata dalam Islam gak boleh ya kita lihat laki-laki yang Masya Allah gitu, tampan. Tapi dia amrod, dibayangkan, dinikmati gitu ya. Ini hati-hati. Dosa ya. Dosa. Kelainan lagi, bukan dosa aja, tapi juga kelainan. Hati-hati. Nah, makanya pernah ada kisah yang disebutkan ketika seorang laki-laki berjenggot, anaknya ini nangis terus, nggak mau diam kan? Kemudian ada laki-laki di sebelahnya yang dia habis mencukur jenggotnya, kelimis lah.
Diambil anak ini, kemudian anak ini diam. Kata laki-laki yang tidak berjenggot itu, lihat, anak kamu saja takut sama laki-laki berjenggot. Ya. Kata si laki-laki berjenggot, bukan katanya. Dia sangka antum ini uminya. Karena tidak memiliki jenggot. Makanya dia diam. Karena melihat umi. Ya. Ya, disangka uminya ya. Masya Allah nih, kalau tinju bilang di uppercut ya. Skakmat langsung ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak mewajibkan seseorang yang harus berjenggot, enggak wajib. Tapi jika tumbuh sebaiknya cukup dirapikan, disisir ya. Tapi jangan dicukur ya. Karena Rasulullah mengatakan akhfus syawari bu'aful liha. Jadi pendekkan kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian ya. Biarkanlah jenggot kalian. Itu Ummul Mukminin Aisyah yang mengatakan walladzi zayyana ar-rijala biliha. Demi yang memperindah laki-laki dengan jenggotnya. Dan hati-hati dengan homoseksual. Kita jangan merasa terlalu aman ketika anak laki-laki kita mainnya sama laki-laki terus, juga harus dipantau tetap. Apalagi sekarang banyak di mana-mana LGBT. Sekarang ini mulai digiring agar dianggap itu perilaku yang wajar. Ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya. Dan enggak cuma di Indonesia, di Timur Tengah pun banyak. Homoseksual juga enggak sedikit di sana, sangat banyak ya. Apalagi di sana kan interaksi laki-laki dengan lawan jenis itu sangat sulit sekali, sehingga mereka yang biasanya belum menikah hingga usia sekian dan sekian, kadang pelampiasan mereka adalah kepada laki-laki amrod, laki-laki anak-anak yang belum tumbuh rambut di wajah mereka. Ini perlu kehati-hatian. Ana ingat dulu pas kuliah ada satu laki-laki di Timur Tengah, pas anak kuliah dulu, itu laki-laki tapi feminim. Arab itu kan aneh ya, Pak. Jadi orang Yaman tapi feminim laki-laki. Jadi kalau pakai baju pink, celana pink, laptopnya pakai tasnya warna pink. Kalau bahasa Arab ngomongnya subhanallah ya. Itu amrod, dia enggak berjenggot wajahnya. Itu kalau jalan di kampus itu, laki-laki itu ketika lihat ada wanita yang pakai cadar atau yang tidak pakai cadar, dan dia lewat, itu lebih banyak yang ngeliatin dia, Pak. Ini subhanallah berarti musibah yang sangat luar biasa. Jadi banyak yang lebih menikmati memandang yang amrod ini daripada memandang wanita. Subhanallah. Dua-duanya nggak boleh, diharamkan. Tapi ternyata tidak sedikit berarti yang memiliki ketertarikan kepada amrod tersebut. Subhanallah. Ya ini musibah yang sangat luar biasa. Jadi kita harus berhati-hati. Begitupun yang wanita, ibu-ibu punya anak wanita, jangan terlalu merasa aman ketika dia punya sahabat wanita yang lain. Sekarang banyak terkali tersebar LGBT. Maka kita harus menentang hal tersebut, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus memiliki batasan terhadap hubungan dengan lawan jenis. Begitupun dalam Islam. Sesama laki-laki, sesama wanita ada batasan aurat yang tidak boleh untuk diperlihatkan. Ini harus diperhatikan sehingga seseorang tetap insya Allah pada koridor normal. Makanya kan sering saya katakan bahwa jika laki-laki sudah sampai usia baligh, sudah dewasa, kemudian dia belum menikah, dia tidak puasa, maka pilihannya satu di antara dua. Dia salurkan syahwatnya di dalam perkara yang haram, atau dia memiliki kelainan. Maka kalau dia mengatakan saya enggak melakukan yang haram, ini harus dicek. Karena bisa saja dia memiliki kelainan. Karena syahwat itu normalnya harus ada. Kalau tidak disalurkan dalam perkara yang halal dengan menikah, ya dia tahan dengan berpuasa. Kalau tidak dilakukan ini dua-duanya, kemungkinan dia salurkan di dalam perkara yang haram. Kalau ternyata dia tidak salurkan juga dalam perkara yang haram, harus dicek. Bisa saja memiliki kelainan. Ya, harus dicek, bisa saja memiliki kelainan. Maka kita harus berhati-hati dari hal tersebut. Karena ini penyakit ini luar biasa ya. Di mana-mana ada dan di mana-mana tumbuh. Baik. Bab berikutnya Muqidatul fitan. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La takunu ujulan madhayi'a budhara, fa inna min waraikum bala'an mubarrihan mukliha wa umuran mutamahilatan ruduha."
Ini luar biasa bahasanya Ali bin Abi Thalib, luar biasa ya. Kata Ali bin Abi Thalib, la takunu ujulan madha'i'a budhara. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang tergesa-gesa menyiarkan berita-berita yang kalian terima. Fa inna min waraikum bala'an mubarrihan mukliha wa umuran mutamahilatan ruduha. Karena di belakang hal tersebut akan terdapat musibah yang sangat suram dan menyakitkan, dan perkara fitnah yang berkepanjangan dan besar. Tadi Ali bin Abi Thalib mewanti-wanti, jangan kita itu menjadi orang-orang yang tergesa-gesa menyiarkan berita-berita yang kita terima. Karena di belakang hal tersebut akan menyebabkan musibah yang suram dan menyakitkan, juga perkara-perkara fitnah yang berkepanjangan dan besar. Karena ketergesa-gesaan menyebarkan berita. Orang bisa salah paham. Akhirnya terjadi fitnah. Terjadi kecekcokan. Akhirnya terjadi kesalahpahaman. Maka kata Syekh Abdul Razak di sini disyarah oleh Syekh Abdul Razak mengatakan, hadzara radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib telah memperingatkan min umurin thalathah, dari 3 perkara kata beliau. Yatawarratu fiha katsirun minan nasi 'indal fitan. Banyak manusia yang terjerat dalam 3 perkara ini di saat fitnah melanda. Fatuqidaha wa tufdiya ila tazayudiha wa tafaqumiha. Yang mana 3 perkara yang sering terjerat pada manusia dalam perkara fitnah ini dapat menyalakan api fitnah, dapat menyebabkan bertambahnya fitnah dan semakin gawatnya fitnah tersebut. Jadi kalau 3 hal ini nggak direm, terlebih lagi di musim fitnah, di musim permasalahan, pertikaian, ini akan menyebabkan bertambahnya pertikaian tersebut, fitnah akan semakin besar. Maka Ali bin Abi Thalib memperingatkan dari 3 perkara. Yang pertama kata Syekh Abdul Razak, yang diperingatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari perkataannya tersebut yang dapat kita petik. Yang pertama, al-indifa'u wat-tahawwuru wal-ajalatu wa 'adamut ta'ammuli fi awaqibil umur. Yang pertama, perkara yang banyak orang terjerat saat musim fitnah yang dapat menambah besar fitnah itu adalah apa? Kesembronoan, ketergesa-gesaan, dan tidak memikirkan efek dari apa yang mereka lakukan di kemudian hari. Ini nih paling banyak orang saat musim fitnah. Tergesa-gesa, sembrono melakukan sesuatu. Tidak berpikir efek dari apa yang dia lakukan. Wal ajalatu la ya'ti bi khair. Yang namanya ketergesa-gesaan itu tidak mendatangkan kebaikan. وَمَنْ كَانَ عَجُولًا فِي أُمُورِهِ مُنْدَفِعًا فِي تَصَرُّفَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الزَّلَلِ وَالْإِنْحِرَافِ. Siapa yang tergesa-gesa dalam perkaranya, terlalu cepat dalam menentukan langkah, dalam bergerak, tidak difikir matang-matang, maka orang-orang yang seperti ini tidak dapat menjamin dirinya akan terjaga dari ketergelinciran dan penyimpangan. Jadi sifat ini biasanya muncul khususnya di zaman fitnah. Tergesa-gesa, keburu-buru mengambil sikap, buru-buru mengambil tindakan, enggak difikirkan matang-matang. Jangan. Ini penyakit yang luar biasa. Seseorang itu ketika mau melangkah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan, pikiran matang sebelum melangkah, ini dari Allah. Sedangkan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Orang harus memikirkan efek dari apa yang dia lakukan. Jangan tergesa-gesa. Terlebih di zaman fitnah. Jangan tergesa-gesa. Tenang, pikirkan dengan matang. Kadangkala seseorang itu kalau di zaman fitnah udah gak mikir lagi, udah begini. Oh saya ikut ini, udah selesai. Akhirnya dia menyesal. Tergelincir dalam kesalahan. Tergelincir dalam kekeliruan. Banyak fitnah dalam segala hal. Ya, bahkan fitnah dalam dakwah sekalipun. Dalam dakwah yang disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Ada saja fitnah, perselisihan. Kadang-kala orang tergesa-gesa untuk menentukan sikap. Yang bagus itu orang tenang, jangan tergesa-gesa. Ada satu syekh di Yaman namanya Syekh Faisal Al-Hashidi. Syekh Faisal Al-Hashidi ini
tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Tapi karya tulis beliau banyak. Salah satu karya tulis beliau adalah tentang khutbahul mimbar. Khutbah mimbar. Itu buku khutbah paling disebutnya bestseller di Yaman ya. Banyak khatib-khatib di negeri Yaman itu pakai bukunya beliau untuk khutbah. Dan beliau seumur hidupnya belum pernah berkhutbah. Karena tidak bisa berbicara. Dan tidak bisa mendengar. Masih hidup sampai sekarang. Namanya Syekh Faisal Al-Hashiri. Karya tulisnya banyak, Masya Allah. Gigih untuk berjuang. Jadi kadang kalau menjelaskan itu dengan tulisan di papan. Ya, beliau mengajar itu dengan tulisan dan dengan bahasa isyarat. Pernah waktu itu kita bertanya kepada beliau, "Hai Syekh, bagaimana dengan adanya fitnah yang begitu banyak?" Kata beliau, intinya tenang. Sampai kalian melihat secara segala sesuatu itu terang benderang. Seperti matahari yang terbit. Seseorang tuh harus sabar di zaman fitnah. Nanti pun, selang beberapa lama, perkara yang tadinya tidak terlihat itu akan nampak seperti matahari yang terbit. Matahari itu akan terang. Kan lihat, mana yang benar, mana yang salah itu dengan berjalannya waktu akan terlihat. Nggak perlu tergesa-gesa, kata beliau. Jangan tergesa-gesa. Matahari nanti akan terbit. Lebih baik banyak diam. Tidak perlu tergesa-gesa. Di zaman fitnah tuh jangan. Jangan tergesa-gesa menentukan langkah. Ya. Orang yang tergesa-gesa biasanya sudah kadung bahasa kitanya. Udah kadung milih akhirnya karena malu dia untuk berbalik kepada kebenaran. Akhirnya terus membela kebatilan. Atau kadang di antara mereka ya sudah tergelincir. Dan dia tidak tahu mana yang benar dari yang salah. Hati-hati dengan ketergesa-gesaan. Yang kedua yang sering terjadi dalam masa fitnah adalah isya'atul kalami duna tathabbutin wa duna rawiyah. Yaitu menyampaikan ucapan tanpa tabayyun terlebih dahulu. Memastikan kebenarannya. Dan tanpa sanad yang jelas. Tanpa riwayat yang jelas. Ini dari siapa? Katanya. Jadi yang disebarkan itu tanpa tatsabbut dia. Enggak memastikan kebenarannya. Sering mengatakan katanya. Enggak jelas dari siapa katanya ini. Wa tasarru' li nashril umur min hini sima'iha qabla tahaqquqi min sihhatiha, dan cepat menyebarkan perkara tanpa dia memastikan tentang kebenaran dari berita yang dia sebarkan. Fayukhbiru biha wa yufshiha wa yanshuruha. Sebarkan oleh dia sebanyak-banyaknya. Wa qad la yakunu laha shihhah. Bisa saja berita yang disebarkan itu enggak benar. Walau sahhat fal wajibu ta'ammul qabla naqliha hal fi naqliha maslahatun fayuqlimu alaihi al-insan am la fayuhjimu anhu. Banyak yang disebarkan itu enggak benar, dan andai pun yang disebarkan itu benar, seseorang sebelum menyebarkan satu berita dia harus memikirkan terlebih dahulu apakah berita ini jika pun benar, apakah ada kemaslahatan untuk disebarkan atau justru tidak ada kemaslahatan untuk disebarkan. Bahkan menahan diri untuk menyimpan apa yang dia ketahui ini bisa saja lebih baik. Jadi seseorang jangan tergesa-gesa menyebarkan. Jangan tergesa-gesa copy paste. Sekarang apalagi di grup tuh, copy paste. Belum dibaca oleh dianya sendiri, belum dibaca. Videonya belum dia lihat, udah langsung dia sebar. Ini tanggung jawab luar biasa nih di hadapan Allah nih. Ya. Kadang di sana ada tuduhan palsu, ada dusta, apa disebutnya hoax sekarang ya. Sebarkan. Subhanallah. Tuduhan palsu. Enggak difikirkan terlebih dahulu. Ini jika benar yang disebarkan sekalipun dia harus fikirkan. Jangan tergesa-gesa. Dia harus fikirkan apakah dia menyebarkan berita ini ada maslahatnya. Jika pun dia melihat ini ada maslahatnya, apakah baik untuk umat? Atau mungkin dia simpan berita ini, dijaga rahasia ini lebih baik. Itu jika benar berita yang dinukilkan. Tapi banyak yang menyebarkan berita itu. Udah, yang penting mah cocok nih sama perasaan kita, share. Apalagi menjelang pemilu tahun depan nih. Hati-hati. Antum semua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyebarkan berita yang tidak jelas. Hanya karena wah ini pilihan anak cocok nih sama si A nih. Si B anak enggak cocok nih. Anak sebarkan aja semua berita jelek tentang si B, anak sebarkan. Jangan. Ya. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita nyebarkan suatu berita benar, tapi mungkin nggak ada masalahnya buat apa. Mungkin kemudaratannya jauh lebih
Banyak. Harus difikirkan matang-matang. Ya, harus difikirkan matang-matang. Enggak semua berita itu harus disebarkan. Laisa kullama yu'lam yuqal, wa laisa kullama yuqal yuqalu likulli rijal, wa laisa kullama yuqal likulli rijal yuqalu fi kulli ahwal. Tidak setiap yang kita ketahui harus kita katakan. Tidak setiap yang harus kita katakan kita harus katakan kepada setiap orang. Tidak harus yang kita katakan kepada setiap orang kita katakan di setiap waktu. Likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat itu ada momentum kita untuk berbicara apa. Jadi enggak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan kepada semua orang. Yang harus kita sampaikan pun enggak harus semua orang mendengar. Dan tidak harus yang semua kita sampaikan kepada setiap orang yang harus mereka mendengar kita sampaikan di setiap waktu. Ada tempatnya. Contohnya antum khutbah nikah, kan enggak cocok antum bicara tentang kematian. Itu ilmu bukan? Ilmu, betul kan? Ilmu yang harus disampaikan tidak? Semua orang harus tahu enggak? Harus. Tapi apakah di setiap momentum tepat? Tidak. Enggak mungkin kita bicara ingatlah kematian, enggak. Momentum yang tepat membicarakan tentang nasihat pernikahan. Begitupun di saat ada yang meninggal, enggak mungkin kita berbicara tentang keutamaan menikah. Betul, ada momentumnya, ya. Enggak setiap yang kita ketahui kita katakan setiap orang. Jadi ada tempatnya, waktunya. Apalagi jika berita itu belum tentu benar. Ini mas'uliyah, tanggung jawab di hadapan Allah. Ini yang sering terjadi kedua. Nah, ini termasuk zaman fitnah, ini zaman-zaman pemilu nih, hati-hati. Ajalah tergesa-gesa orang, kemudian juga sering menyebarkan berita bohong. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak, Ish'alu naril fitnah wa zar'u budhuri syarri bin namimati wal ifsadi bainan nas. Wa idhka'u mujabatil furqah wat tatahun wal adawati bainal muslimin. Yang ketiga yang sering terjadi adalah Ish'alu naril fitnah, menyalakan api fitnah dan menyebarkan keburukan dengan namimah, menukilkan perkataan-perkataan orang lain dengan tujuan merusak di antara manusia dan menyalakan sesuatu yang menyebabkan perselisihan di antara mereka, pertikaian di antara mereka, permusuhan di antara kaum muslimin. Ini yang sering terjadi. Orang banyak yang menyala-nyalakan api fitnah, menyebarkan berita menukilkan dari si A ke si B, B ke si C, ditukilkan, dibolak-balik tuh, untuk tujuannya menghancurkan, menjadikan perselisihan di antara manusia. Ya, dia datang ke si A kemudian ngomongin tentang si B itu begini, dia datang ke si B sengaja. B, tahu gak kemarin anak ke si A ngomongin ente? Oh gitu, dasar si A. Dia datang lagi besoknya ke si A sengaja. Tahu kemarin si B ngomongin ente. Ini tujuannya untuk mengadu domba. Ini politik adu domba nih. Politik adu domba ini bahaya. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang penjajah dulu kepada bangsa Indonesia. Politik adu domba. Nggak usah capek-capek mereka bertikai, tapi gunakan politik adu domba. Nggak usah pakai senjata. Ribut di antara mereka. Dan ini yang terjadi sekarang. Di antara kaum muslimin itu banyak yang bertikai. Zaman sekarang orang kalau mau menghancurkan satu kelompok, satu komunitas, nggak usah capek-capek biaya yang besar, udah aja adu domba di antara kepala si A dengan kepala si B. Itu akan hancur dengan sendiri. Nah, ini yang harus dihindari oleh kita. Kadangkala kita harus dapat menahan diri, jangan menyalakan api fitnah. Redam api fitnah tersebut. Jika kita mendengarkan si A berbicara tentang si B, nasihati si A, bukan menukilkan perkataan si A kepada si B. Nasihati, ya fulan jangan. Antum harusnya berhusnudzan, bisa saja begini, bukan malah diambil, dinukilkan kepada si B. Nah, ini yang terjadi. Main menukil-nukilkan pembicaraan. Antum harusnya ketika dengar si A membicarakan yang lain, berghibah, nasihati si A. Bukan mengambil perkataan si A untuk disebarkan. Hati-hati. Apalagi zaman fitnah ini, nasihat ini luar biasa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pas buat kita nih, khususnya bangsa Indonesia beberapa saat lagi ini kalau diamalkan luar biasa. Ya. Minimal terjadi fitnah sedahsyat apapun, kita jangan menjadi aktor dalam fitnah tersebut. Jangan menjadi sebab terjadinya perpecahan, pertikaian di antara kaum muslimin. Ingat, kehormatan seorang muslim itu tidak boleh untuk dihancurkan. Selama seseorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kehormatannya harus dijaga. Haram untuk dihancurkan kehormatannya. Ya, darahnya, hartanya, kehormatannya pun haram untuk dijatuhkan. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan palsu.
Apalagi dengan tuduhan-tuduhan palsu. Oh misalkan, RT saya ini memang orangnya zalim. Saya punya RT ini harus saya omongin, harus saya ghibahi dia. Soalnya dia zalim. Dia akan dihukum karena kezalimannya dan kita pun akan dihukum karena ghibahnya kita. Karena dustanya kita. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tugas kita doain Pak RT-nya. Biar Allah berikan taufik, biar diberikan hidayah. Bukan malah dighibahi, bukan malah dibicarakan. Ini skala RT, apalagi skala yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang bertanya bisa lewat kertas saja ya. Boleh Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Hmm. Hmm. Ya. 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 Hmm. 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 Ya. Ya. Hmm. 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 Betul. Iya, jazakallah khair Pak. Pertanyaannya bagus. Jadi pertama, kata Bapak tadi, bagaimana ini dengan yang amrod, yang dia memang dia belum memiliki rambut di bagian wajahnya dan dia dikaruniakan wajah yang tampan, yang dapat menimbulkan ketertarikan bukan hanya lawan jenis bahkan yang sejenis sekalipun. Apakah dia yang seperti ini wajib untuk dihijab? Bukan. Jadi yang seperti ini, laki-laki yang amrod itu, dia tidak wajib untuk menutupi wajahnya. Yang wajib adalah bagi orang yang memandangnya untuk menundukkan pandangan. Jadi amrod ini ada dari zaman dulu. Dari zamannya para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang amrod. Biasanya mereka anak-anak remaja yang umur 12, 13, belum tumbuh rambut dalam wajahnya. Memiliki wajah yang tampan. Yang seperti ini bukan tugas mereka menghijabi wajahnya, tapi tugas orang-orang yang memandangnya jika khawatir timbul syahwat untuk menundukkan pandangan. Bahkan para ulama mengatakan tidak hanya laki-laki kepada laki-laki kepada wanita yang mahram sekalipun. Mahram karena misalkan radha'ah, sepersusuan. Contoh, ada satu anak, dia misalkan dia disusui oleh tetangganya 5 kali susuan sampai kenyang ketika masih baru dilahirkan. Kemudian tetangganya ini pindah tempat. Ini ibu sepersusuan nih. Pindah tempat. 20 tahun kemudian balik lagi nih si tetangga ini. Ternyata sudah punya anak gadis. Ya. Dia 20 tahun si laki-laki nih. Ini punya anak gadis, ibu ini 19, 20, 18 tahun misalnya. Ini saudari sepersusuan nih. Mahram nih. Kata para ulama, contoh-contoh seperti ini walaupun mahram, tapi ada ketertarikan syahwat, muncul ketertarikan syahwat, maka tidak boleh bersentuhan. Menghindari dari pertemuan. Walaupun mahram sekalipun.
Apakah yang seperti ini sering terjadi? Suka saja terjadi ya, khususnya sepersusuan nih, karena jarang ketemu itu bisa saja. Maka ini pun dilarang. Berkenaan dengan yang tadi yang amrod, yang wajib itu bukan yang amrodnya berhijab, tidak, tetapi seseorang itu menundukkan pandangannya. Begitupun kadangkala seseorang melihat anak-anak yang kecil yang dia belum balik, perempuan-perempuan yang masih usia mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kadangkala Allah karuniakan wajah yang sangat cantik. Nah, itu bagi laki-laki, hati-hati jika muncul ketertarikan untuk memalingkan pandangan. Jangan mentang-mentang ini mumpung masih kecil, ya, saya nikmati saja wajah kecantikannya. Jangan. Kalau memang ada ketertarikan, ini bahaya. Dia harus memalingkan pandangan. Walaupun si wanita ini belum wajib untuk menutupi kecantikannya, tapi laki-laki harus menundukkan pandangannya. Jadi ada seperti amrod ini bukan dia yang wajib berhijab, tapi kita wajib menundukkan pandangan. Dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ketampanan yang luar biasa dan Allah tidak tumbuhkan rambut di wajahnya. Ini adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ya ketika mendapatkan takdir ini, orang yang memandangnya ini yang harus menundukkan pandangan. Kemudian yang tadi Bapak juga tanyakan adalah berkenaan dengan orang-orang yang punya dia sisi kewanitaannya lebih muncul. Kemudian yang wanita sisi kelaki-lakiannya atau tomboy lah. Yang ini feminim, yang ini tomboy. Tapi mereka itu tidak melakukan hubungan LGBT, artinya tidak melakukan homoseksual atau lesbi lah ya, tidak melakukan hal tersebut. Tapi yang laki-lakinya lebih feminim, gemulai, yang perempuannya tomboy. Ini bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Jadi LGBT-nya ini adalah satu kemungkaran. Begitupun laki-laki yang gemulai dan wanita yang tomboy ini pun adalah satu kemungkaran. Walaupun tingkat kemungkarannya tidak sebesar homoseksual atau lesbian ini. Ini pun kemungkaran yang harus dirubah. Biasanya faktor paling utamanya adalah sejak kecil. Ini pohon udah miring, gak dilurus-lurusin sama orang tuanya. Jadi kadangkala anak laki-laki tumbuh besar di lingkungan yang semuanya perempuan. Kakak dia perempuan 3 atau 4. Kemudian ibu dia, ayah dia jarang ada di rumah. Tetangga-tetangganya pun banyak teman-teman kakaknya. Akhirnya dia lihat kakaknya main boneka-bonekaan, dia ikut main boneka-bonekaan. Lihat kakaknya main make-up-make-upan, dia ikut main make-up. Akhirnya tumbuh dengan hal tersebut. Maka perlu orang tua tuh semenjak anak kecil itu diperhatikan. Jangan sampai mulai gemulai bagi laki-laki. Menyalahi kudratnya, ini dilarang dalam syariat. Begitupun wanita. Nah jika sudah nih saya udah besar tapi saya ini begini, bagaimana? Ikhtiar, berusaha untuk merubah diri. Dan ini adalah satu hal yang bertentangan dengan kodrat, sehingga insya Allah jika dia berikhtiar niat untuk merubah diri, Allah akan berikan taufik. Jangan pasrah dengan keadaannya. Ibarat orang sakit dia, apa yang harus dia lakukan? Berdoa, berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan berita, dan banyak kita ya, berita-berita yang menyebar, kemudian di akhirnya jika tidak disebarkan, maka 7 turunan akan terlaknat, begini dan begitu ya. Ini adalah ancaman-ancaman yang tidak memiliki dasar. Ancaman-ancaman yang tidak memiliki dasar seperti ini tidak perlu dihiraukan. Kenapa? Karena jika dia menjaminkan musibah akan ditimpa oleh seseorang, dia harus tahu perkara gaib. Ya. Dia harus tahu perkara gaib. Harus datangnya itu dari dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Jika tidak ada, maka tidak perlu dihiraukan. Tidak perlu dihiraukan. Yang seperti ini biasanya mereka cari sensasi. Ya, apalagi sekarang zaman orang mencari nafkah, mencari uang itu dari media sosial dengan konten mereka, dengan judul-judul yang menarik. Seseorang kemudian berdalih jika tidak disebarkan begini dan begitu, tujuannya adalah agar yang nonton video dia lebih banyak, sehingga dia dapat AdSense yang lebih banyak, dapat duit yang lebih banyak. Ini tidak perlu khawatir kita dengan hal-hal semacam itu, ya. Apalagi kita tahu hal tersebut bukan perkara yang benar, dihindarkan. Tidak perlu untuk disebarkan. Karena jika kita sebarkan, kita akan termasuk dalam golongan yang ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Golongan yang membantu, ikut berbondong-bondong membantu dalam perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa. Kenapa? Karena yang disebarkan berita dusta. Maka kita ikut menyebarkan berita dusta. Allahu a'lam.
Apakah kalau murid laki-laki yang sudah baligh bersalaman atau mencium tangan ibu gurunya termasuk zina tangan? Betul, ini termasuk zina tangan. Karena bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi jika bapak ibu ada yang profesinya sebagai guru, ya, yang laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan murid yang wanita. Ya, begitupun yang wanita tidak boleh bersentuhan dengan murid yang laki-laki. Terlebih jika mereka sudah baligh. Jangan, ya, karena itu termasuk dalam zina tangan. Ya. Zina humal batsh, tangan itu zinanya adalah sentuhan. Dan Rasulullah mengatakan, la an yut'an ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'ah la tahillullah. Kepala kalian itu kalau ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak dihalalkan bagi kalian. Ya. Kalau di Indonesia ini biasanya salah satu caranya itu, kalau kita dulu pas SMA bilangnya udah punya wudu. Jadi gurunya nggak kesinggung biasanya. Kalau punya wudu itu nggak boleh salaman. Tapi kalau nggak sedang berwudu bebas saja. Nah ini juga keliru ya. Tapi di Indonesia biasanya jurus itu manjur tuh, nggak tersinggung. Tapi kalau dibilang nggak boleh karena diharamkan bersentuhan, biasanya tersinggung. Subhanallah ya. Disampaikan dengan cara yang hikmah bahwa bersentuhan itu diharamkan jika terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Jadi harus mindsetnya dirubah bahwa di dalam Islam itu bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu bukan penghormatan tapi pelecehan. Pelecehan dalam syariat Islam. Jadi menghormati itu tidak harus bersentuhan. Orang yang berpikiran menghormati itu harus bersentuhan berarti pikirannya ini masih kurang piknik dalam perkara syariatnya. Jadi kurang mendalami. Tapi kalau seseorang mau mempelajari syariat dia akan paham bahwa bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu pelecehan, bukan penghormatan. Ya, penghormatan itu tidak harus bersentuhan, tidak harus bersentuhan. Bagaimana kalau kita ada niat haji tapi masih punya hutang? Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya. Seseorang jika masih memiliki hutang, dia wajib untuk membayar hutangnya, kecuali ada kesempatan dan kemungkinan bagi dia untuk membayar. Ada kesempatan dan kemungkinan bagi dia untuk membayar di kemudian hari. Ya, contoh misalkan, dia haji reguler, dia daftar. Kemudian diundang, Bapak tahun ini Bapak antriannya sudah terpenuhi. Silahkan untuk melunasi sisanya. Bapak harus melunasi sisanya misalkan 20 juta. Sedangkan Bapak punya hutang kepada seseorang itu 15 juta. Min bab adab, Bapak sebaiknya datang kepada orang tersebut. Menyampaikan, Ana dapat undangan haji tahun ini, tapi Ana masih punya hutang ke antum. Bolehkah uang yang Ana punya ini Ana bayarkan terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah haji? Ya, yang antum insyaallah nanti ada rezeki insyaallah Ana akan bayarkan. Alhamdulillah misalkan 1 tahun lagi Ana akan dapat keuntungan dari proyek A, insyaallah Ana akan bayarkan. Kata orang tersebut, bismillah berangkat. Ini haji wajib bagi antum. Enggak masalah, ya. Yang seperti itu. Tidak masalah. Jangan sampai kita takalluf, artinya ngutang untuk berhaji, itu jangan. Karena kita belum termasuk kategori yang mampu. Karena banyak sekarang orang ngutang. Yang masalahnya lagi ngutangnya ngutang riba untuk berhaji. Dia berangkat ke bank, simpan sertifikat rumah dia, ambil uang daftar haji. Alhamdulillah tahun ini haji. Masya Allah antum punya uang, ana gadain sertifikat rumah. Jangan. Ini menggunakan pinjaman ribawi untuk berhaji. Ya. Harus diperhatikan dari harta yang halal, jangan dari harta yang haram. Nah, tidak boleh untuk beribadah seperti haji, kurban, kita berhutang dan tidak tahu kapan membayar. Contohnya, ada si A, dia mau berkurban. Nanti nih, hampir sebulan lagi kurang lebih, ya kurang dari sebulan. Dia pengen berkurban, tapi dia nggak punya penghasilan. Harian dia kerja, nggak ada uang. Kemudian dia minjem kepada seorang, ana pinjam uang 3 juta. Buat apa? Beli kambing. Ana mau kurban. Yang seperti ini tidak diperkenankan. Kenapa? Dia takalluf, dia belum masuk kategori mampu. Kenapa dia berhutang dan belum tahu untuk membayar? Ini nggak boleh yang seperti ini. Kalau kasus yang B misalkan, karena lebaran ini tanggal 29 Juni, dia biasa gajian tanggal 5 misalkan. Dia tanggal 28 dia datang ke temannya, pinjam uang dulu deh 3 juta. Nanti tanggal 5 anak gajian, anak bayar. Yang seperti ini kata para ulama dibolehkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia untuk membayar dalam waktu dekat. Uangnya ada tapi butuh waktu beberapa saat. Yang ini dibolehkan. Sama juga orang mau berhaji.
Dia pinjam dulu nih. Untuk apa? Karena nanti misalkan proyek dia, bisnis dia ini baru bagi hasil di bulan Oktober. Dia pinjam uang dulu nih untuk berangkat haji. Nanti Oktober ana bayar. Ada tuh, ada target untuk membayar. Ini nggak apa-apa, dibolehkan. Tapi dia minjem uang, dia nggak tahu dari mana dia membayar, nggak ada gambaran. Yang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori yang belum mampu. Sedangkan banyak ibadah yang berkenaan dengan mengeluarkan harta, itu dikaitkan dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Banyaknya yang mengutang dulu, beres umrohnya, beres hajinya, udah hafal dia kata-kata afwan, pakai jurus afwan. Ditagih afwan. Afwan. Ya. Saya punya teman itu, dia punya travel, dia bikin sistem berangkat dulu bayar kemudian. Mayoritas tidak bayar, tidak lunas. Ya, subhanallah. Ya, musibah itu ya. Hati-hati dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.